Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarwati dengan NIM A1P1-18046. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai dinamika dan permasalahan penduduk di Indonesia. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, terlebih dahulu saya akan jelaskan yang pertama, yaitu mengenai pengertian penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau suatu daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan penduduk meliputi warga asli dan warga asing di Indonesia. Penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap di daerah tersebut. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Indonesia, yaitu yang pertama ada faktor fisiografis, yang kedua ada faktor biologi, dan yang ketiga ada faktor budaya dan teknologi. Apa sih itu faktor fisiografis, faktor biologi, dan faktor budaya dan teknologi? Di sini saya akan jelaskan dari ketiga faktor itu. Yang pertama, faktor fisiografis. Faktor fisiografis adalah penduduk yang selalu memiliki tempat tinggal yang baik, strategis, tanahnya subur, reliefnya baik, cukup air, dan daerahnya aman untuk warga bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, faktor biologi. Apa sih itu faktor biologi? Faktor biologi adalah tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah adalah berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama apa itu? Yang pertama perkawinan, yang kedua jumlah kematian, yang ketiga angka kelahiran. Mengapa di setiap daerah tingkat pertumbuhan penduduknya berbeda-beda? Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dipengaruhi oleh tiga faktor itu, kematian, angka kelahiran, dan juga perkawinan. Yang selanjutnya apa itu? Yang selanjutnya itu faktor kebudayaan dan teknologi. Apa sih itu faktor kebudayaan dan teknologi? Ya, faktor kebudayaan dan teknologi yaitu di mana daerah yang masyarakatnya maju, pola berpikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju akan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terbelakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas penduduk berdasarkan pendidikan, berdasarkan kesehatan, mata pencarian, dan juga pendapatan. Lebih dahulu saya akan menjelaskan pertama itu berdasarkan pendidikan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua yaitu pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya. Yang ketiga yaitu kurangnya dan tidak meratanya sarana pendidikan di Indonesia. Maka dari itu pendidikan Indonesia sangat rendah atau sangat minim. Tetapi di balik rendahnya pendidikan Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pendidikan Indonesia dapat lebih maju atau dapat lebih meningkat. Yang pertama yaitu pemerintah telah membangun sekolah-sekolah baru, terutama SD Impres di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Dan juga kedua itu mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran. Yang ketiga itu menambah dan meningkatkan kualitas guru, dan yang keempat mencanangkan program wajib belajar dan orang tua asuh. Yang selanjutnya itu memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini sangat menunjang meningkatnya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Biasanya ukuran kesehatan didasarkan pada angka kematian bayi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kualitas penduduk menurut mata pencarian penduduk. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, maka kualitas tenaga kerja pun menjadi meningkat, sehingga lapangan kerja yang ada dapat terisi oleh tenaga kerja yang memiliki skill atau berkualitas baik. Selanjutnya yang keempat yaitu kualitas penduduk menurut pendapatan atau penghasilan. Besarnya penghasilan dapat mempengaruhi taraf hidup seseorang. Makin tinggi penghasilan, maka makin tinggi pula taraf hidup seseorang. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dalam satu tahun yang disebut dengan GNP atau Gross National Product, dan perkembangan jumlah penduduk. Itulah tadi pemaparan singkat materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.